video berikut ya. Silakan, selamat menonton. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Tetap semangat, jaga mood, dan stay at home. Nah, anak-anakku semua, Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan PDB suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut besar atau kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa pertumbuhan ekonomi terkait dengan PDB sebagaimana materi yang kita bahas pada bab 1. Pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat apabila persentase kenaikan PDB pada suatu periode lebih besar dari periode sebelumnya. Nah, kenaikan PDB tersebut tidak disertai dengan perhitungan persentase terhadap tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi, anak-anak sekalian, yang perlu kalian ingat di sini tentang pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDB tanpa kenaikan tingkat pertumbuhan penduduk. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang teori pertumbuhan ekonomi. Jadi ada 3 teori pertumbuhan ekonomi, yaitu historis, klasik, dan neoklasik. Yang pertama akan kita bahas adalah teori pertumbuhan ekonomi historis. Di sini ada 5 tokoh historis dari teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah Friedrich List, yang kedua ada Bruno Hildebrand, yang ketiga ada Karl Busser, yang keempat ada Werner Sombart, dan yang kelima ada Widmann Rostow atau yang disingkat dengan W.W. Rostow. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Friedrich List. Menurut Friedrich List, perekonomian tergantung pada peran pemerintah, dunia usaha, dan lingkungan kebudayaan. Dia menegaskan bahwa negara harus melindungi kepentingan golongan lemah dalam masyarakat. Ada 4 tahapan pertumbuhan ekonomi menurut List. Nah, di sini menurut List, tahapan awal dalam perekonomian adalah berburu. Jadi penduduk masih hidup berpindah-pindah dan berburu tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi sampai pada tahap beternak dan bertani. Masyarakat sudah mulai bermukim dan hidup menetap. Masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan cara beternak dan juga bertani. Kemudian selanjutnya adalah tahap bertani dan kerajinan. Pada tahap ini, masyarakat sudah mulai bisa mengolah sesuatu menjadi sebuah kerajinan, namun tetap melakukan kegiatan bertani. Kemudian tahap terakhir menurut List adalah tahap bertani, kerajinan, dan perdagangan. Nah, pada tahap ini, industri sudah mulai maju dan perdagangan juga sudah mulai maju. Tokoh selanjutnya adalah Bruno Hildebrand. Di sini Bruno membagi tahapan perkembangan ekonomi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah perekonomian barter, di mana terjadi pertukaran barang dengan barang. Kemudian perekonomian uang, di mana tahap perekonomian sudah menggunakan alat tukar berupa uang. Dan yang ketiga adalah perekonomian kredit. Nah, di mana pada tahap ini perekonomian sudah banyak menggunakan instrumen kredit. Kemudian selanjutnya adalah Karl Busser dan Werner Sombart. Karl Busser membagi perekonomian menjadi 3 tahapan, yaitu perekonomian rumah tangga, perekonomian kota, dan perekonomian nasional. Pada tahap rumah tangga, hasil produksi langsung digunakan sendiri oleh rumah tangga tersebut. Pada tahap perekonomian kota, rumah tangga semakin berkembang dan menjalin hubungan dengan rumah tangga lain, artinya setelah terjadi pertukaran atau perdagangan. Kemudian yang ketiga adalah perekonomian nasional. Pada tahap ini, perekonomian sudah melingkupi negara dan dunia internasional. Werner Sombart juga membagi perekonomian menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan ekonomi tertutup, tahapan ekonomi kerajinan dan pertukaran, serta masa perekonomian kapitalis. Yang terakhir pada teori pertumbuhan ekonomi historis adalah Widmann Rostow. Rostow membagi tahapan perekonomian menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah perekonomian tradisional. Pada tahap ini, teknologi yang digunakan sederhana, produksi rendah, dan kegiatan produksi dilakukan
dilakukan secara tradisional. Kemudian yang kedua adalah perekonomian transisi. Pada tahap ini timbul pemikiran mengenai pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Terjadi perubahan nilai-nilai dan struktur kelembagaan yang berlaku di dalam masyarakat, serta perekonomian berusaha menciptakan kerangka ekonomi yang kokoh untuk mencapai tingkat perekonomian yang lebih maju. Tahapan ketiga dalam perekonomian menurut Gusto adalah perekonomian lepas landas. Pada tahapan lepas landas, kegiatan ekonomi berlangsung secara terus-menerus dan kegiatan investasi dilakukan secara produktif serta sudah terjadi kestabilan sosial dan politik. Tahapan keempat adalah perekonomian menuju kedewasaan. Pada tahap ini, tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan perekonomian sudah profesional dan peran sektor pertanian berkurang. Timbul kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Tahapan terakhir adalah perekonomian dengan tingkat konsumsi tinggi. Pada tahap ini, industri berjalan dengan sangat baik dan timbul usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan dan pemerataan. Kita lanjut ke teori ekonomi yang berikutnya. Teori pertumbuhan ekonomi selanjutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi klasik. Ada dua tokoh, yaitu yang pertama Adam Smith dan David Ricardo. Nah, secara umum perbedaan pendapat David Ricardo dan Adam Smith ini adalah di mana Adam Smith berfokus pada pertumbuhan produksi dan pertumbuhan penduduk. Jadi, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertumbuhan produksi suatu negara dan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan produksi di sini adalah pertumbuhan sumber daya alam, pertumbuhan sumber daya manusia, dan juga sumber daya modal. Kemudian menurut David Ricardo, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh jumlah sumber daya alam, tingkat upah, akumulasi modal, kemajuan teknologi, serta peran sektor pertanian. Kita lanjut ke teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Ada tiga tokoh ekonomi neoklasik, yang pertama Harold Domar, yang kedua Sumter, dan yang ketiga adalah Solo Swan. Oke, kita bahas ketiga-tiganya. Yang pertama Harold Domar. Pada intinya Harold Domar ini menekankan kepada investasi. Jadi investasi harus terus mengalami kenaikan agar tingkat pertumbuhan ekonomi juga ikut meningkat. Sedangkan Schumpeter fokus kepada pengusaha atau wirausahawan. Menurut Schumpeter, peran pengusaha atau wirausahawan sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di mana pengusaha akan terus melakukan inovasi-inovasi sehingga kegiatan ekonomi tetap berlanjut dan bertumbuh. Yang terakhir ada Solo Swan. Solo Swan ini melihat pertumbuhan ekonomi berdasarkan perkembangan faktor-faktor produksi. Jika faktor-faktor produksi berkembang, maka pertumbuhan ekonomi juga ikut berkembang. Lalu bagaimana sih cara mengukur pertumbuhan ekonomi? Berikut adalah rumusnya. Jadi, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, kita menggunakan rumus delta PNB dibagi PNB-TO dikali 100%, atau bisa juga ditulis dengan PNB-RT dikurang PNB-RT dikurang 1 dibagi PNB-RT dikurang 1 dikali 100%. PNB-RT adalah PNB tahun ini, sedangkan PNB-RT dikurang 1 adalah PNB tahun sebelumnya. Kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal. Jika diketahui PNB real pada tahun 1998 adalah sebesar 32.600 miliar dan PNB pada tahun 1999 naik menjadi 36.305 miliar, maka laju pertumbuhan ekonomi tahun 1999 adalah sebagai berikut. Ya, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Yang pertama adalah PNB tahun ini sebesar 36.305 miliar dikurang dengan PNB tahun lalu, tahun 98, yaitu 32.600 miliar, dibagi dengan PNB tahun lalu, yaitu 32.600 miliar, dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 11,36%, sehingga laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999 adalah 11,36%. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya, tetap semangat, jaga mood, dan stay at home. Nah, anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tentang pembangunan ekonomi. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu apa belum apa itu pembangunan ekonomi? Nah, mari kita belajar lebih lanjut tentang pembangunan ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu harap kalian mampu menentukan perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
itu, kalian juga dapat menjelaskan tentang perencanaan pembangunan ekonomi. Kemudian, kalian juga dapat menyebutkan indikator-indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Nah, kalian mesti sudah sering dengarkan tentang apa itu pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi adalah proses yang bertujuan untuk menaikkan pendapatan per kapita dalam jangka panjang disertai dengan pemulihan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Nah, pembangunan ekonomi ini sendiri juga diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan menaikkan PDB suatu negara melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Nah, jadi perbedaan yang mendasar antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah adanya perubahan struktur ekonomi dan juga perhatian terhadap pertumbuhan penduduk. Nah, pada pertumbuhan ekonomi, ini difokuskan hanya kepada peningkatan PDB tanpa memperhatikan adanya pertumbuhan penduduk dan juga adanya perubahan struktur ekonomi. Nah, tapi kalau di pembangunan ekonomi ini benar menaikkan PDB juga, tapi juga harus disertai dengan adanya perubahan struktur ekonomi dan juga penaikan PDB-nya ini harus melebihi besarnya tingkat pertumbuhan penduduk. Nah, jadi bisa membedakan ya, kalau pertumbuhan ekonomi intinya hanya peningkatan PDB atau pendapatan nasional. Nah, kalau pembangunan ekonomi ini peningkatan PDB yang harus disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan juga harus melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Begitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan PDB dari tahun ke tahun yang tidak memperhatikan persentase pertumbuhan penduduk. Sedangkan pembangunan ekonomi ini, kenaikan PDB dari tahun ke tahun harus lebih besar daripada persentase kenaikan penduduk. Nah, pertumbuhan ekonomi ini, yaitu kenaikan PDB-nya tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Sedangkan pembangunan ekonomi ini, kenaikan PDB-nya itu harus disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Kemudian, pertumbuhan ekonomi, PDB-nya tidak memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan. Nah, sedangkan kalau pembangunan ekonomi ini harus disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Kemudian, pertumbuhan ekonomi ini hanya menekankan pada peningkatan pendapatan per kapita. Nah, sedangkan kalau pembangunan ekonomi ini menekankan pada peningkatan kemakmuran. Gitu ya. Jadi bisa dilihat bedanya antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi ini juga harus direncanakan. Maka muncullah istilah perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, perencanaan pembangunan ekonomi ini adalah upaya pemerintah dalam mengkoordinasikan kebijakan untuk mencapai tujuan perekonomian nasional, seperti pengurangan kemiskinan atau percepatan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ada program-program perencanaan pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu program pengentasan kemiskinan. Yang kedua, riset dan pengembangan pertanian. Yang ketiga, ada program perencanaan keluarga. Yang keempat, kebijakan ketenagakerjaan. Kelima, meningkatkan kemajuan teknologi lokal. Keenam, analisis proyek investasi. Dan yang terakhir adalah pengembangan kewirausahaan. Nah, ciri-ciri dari perencanaan pembangunan ekonomi itu sendiri antara lain yaitu adanya usaha untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang positif. Nah, hal ini misalnya pertumbuhan PDB yang terus meningkat. Kemudian, adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Kemudian, juga adanya usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi atau diversifikasi ekonomi. Nah, perubahan struktur ekonomi ini maksudnya, misalnya dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, seperti itu. Intinya, masyarakat di negara tersebut bisa menjadi lebih baik. Kemudian juga adanya usaha untuk memperluas kesempatan kerja, misalnya dengan membuka lowongan-lowongan pekerjaan untuk masyarakat dan juga menggalakkan program kewirausahaan. Nah, kemudian adanya usaha untuk pemerataan pembangunan.
Jadi pembangunan ini tidak hanya difokuskan pada daerah-daerah perkotaan, dan maka pembangunan ini harus diratakan hingga ke daerah-daerah terpencil, khususnya di daerah luar Jawa. Kemudian juga adanya usaha untuk pembinaan lembaga ekonomi masyarakat untuk menunjang pembangunan. Ya, ini misalnya adanya pembinaan-pembinaan untuk UMKM, koperasi, dan lain sebagainya. Kemudian juga adanya usaha untuk menjaga stabilitas ekonomi. Nah, ini penting untuk menjaga agar negara tersebut tidak mengalami krisis ekonomi. Nah, perencanaan pembangunan ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di suatu negara. Kemudian, sebagai perkiraan potensi, prospek, hambatan, serta risiko yang mungkin timbul dalam proses pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga, sebagai kesempatan untuk memilih yang terbaik. Jadi, ketika direncanakan ada plan E, plan A, plan B, maka pemerintah bisa memilih lebih baik yang plan A atau plan B, seperti itu. Kemudian, perencanaan pembangunan juga berfungsi untuk menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan. Misalnya, lebih penting mana antara menggalakkan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi kesenjangan di masyarakat. Nah, fungsi yang kelima adalah sebagai standar pengawasan dan evaluasi. Artinya, apakah pembangunan itu sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan juga sebagai evaluasi, misalnya kendala-kendala apa saja yang dihadapi ketika melakukan pembangunan ekonomi. Nah, ternyata anak-anak, pembangunan ekonomi ini di setiap negaranya berbeda-beda ya, termasuk menyesuaikan dengan sistem ekonomi yang berlaku di setiap negara. Jadi nanti pembangunan ekonomi di negara yang memiliki sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi kapitalis, dan juga sistem ekonomi campuran itu ternyata berbeda-beda. Nah, mari kita lihat apa perbedaannya. Nah, yang pertama, perencanaan pembangunan ekonomi di negara sosialis. Nah, ternyata perencanaan pembangunan ekonomi di negara sosialis ini, semua sektor ekonomi itu telah direncanakan oleh pemerintah. Dan juga semua kementerian dan perusahaan harus melaksanakan rencana yang telah disusun oleh pemerintah tersebut. Nah, contoh negara sosialis ini adalah Korea Utara. Nah, sayangnya, perencanaan pembangunan ekonomi di negara sosialis ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, kecenderungan korupsi di tingkat perencanaan karena semua direncanakan oleh pemerintah. Yang kedua, bisa menyebabkan kelangkaan atau bahkan kelebihan produksi barang atau jasa karena sulitnya identifikasi kebutuhan. Jadi, pemerintah kan tidak bisa mengidentifikasi semua kebutuhan masyarakatnya, karena jumlah masyarakat pun juga terus berubah, keinginan masyarakat juga terus berubah. Maka potensi adanya kelangkaan atau kelebihan produksi ini sangatlah besar. Kemudian yang ketiga, adanya kebosanan dan hilangnya minat berinovasi karena standarisasi kebutuhan manusia. Jadi kan pemerintah tidak bisa menuruti keinginan manusia satu persatu. Lah makanya pemerintah ini membuat standar kebutuhan manusia. Nah, ini yang akan mematikan jiwa inovasi masyarakatnya. Dan juga kan kalau distandarisasi dan itu terus, juga akan timbul kebosanan. Dan yang terakhir adalah biaya yang mahal karena memerlukan tenaga ahli di berbagai bidang. Jadi untuk merencanakan pembangunan ekonomi ini memerlukan ahli-ahli di bidang tertentu, dan karena semua direncanakan oleh pemerintah, maka pemerintah harus menyediakan atau menggunakan jasa-jasa ahli untuk merencanakan pembangunan ini. Nah, kebalikan negara sosialis yaitu negara kapitalis. Nah, kalau di negara kapitalis ini, perencanaan pembangunan ekonomi ini hanya sebagai stimulan atau perangsang agar dunia usaha itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan pembangunan di negara tersebut. Nah, sayangnya ketika semua dibebaskan dan perencanaan pembangunan ini hanya sebagai stimulan, maka akan memunculkan berbagai masalah, yaitu berpotensi gagal saat stimulan yang diberikan itu kurang sesuai bagi pihak swasta. Karena pihak swasta kan juga diberi kebebasan untuk merencanakan
apa kegiatan usahanya. Kemudian ini sama dengan negara sosialis, ini bisa menimbulkan kelangkaan dan kelebihan barang. Nah, bedanya ini terjadi ketika mekanisme harga tidak berjalan. Nah, dan yang terakhir ini adalah perencanaan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Ini misalnya di Indonesia ya. Nah, di negara berkembang, perencanaan pembangunan ekonomi ini akan berhasil jika pemerintah bisa mengadopsi kebaikan dari sistem ekonomi sosialis dan juga dari sistem ekonomi kapitalis, serta dapat meminimalisir atau menghilangkan keburukan dari kedua sistem ekonomi tersebut. Nah, kelemahannya adalah kelangkaan sumber daya manusia ahli untuk menyusun perencanaan, perekaman data, dan juga lembaga-lembaga kurang memadai. Ya karena di negara berkembang, jadi kualitas sumber daya manusianya belum bisa sebaik negara maju. Demikian. Nah, perencanaan pembangunan ekonomi ini juga dibagi berdasarkan jangka waktunya. Jadi ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, pembangunan ekonomi jangka pendek itu berlangsung selama 1 tahun. Jadi bisa jadi kurang dari 1 tahun, itu masuk dalam jangka pendek. Kemudian pembangunan ekonomi jangka menengah, yaitu berlangsung selama 5 tahunan. Kemudian yang terakhir adalah jangka panjang, ini berlangsung cukup lama ya, antara 15 bahkan hingga sampai 20 tahun. Nah, ini tugas kalian, coba identifikasikan perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia berdasarkan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, untuk mengetahui pembangunan ekonomi di suatu negara itu berhasil atau tidak, maka ada indikator-indikator yang harus terpenuhi. Nah, dahulu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan ekonomi di suatu negara itu adalah PDB. Nah, berubahnya PDB secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Artinya, ketika suatu negara tersebut PDB-nya terus naik dari tahun ke tahun, maka itu sudah dikategorikan berhasil. Nah, tetapi karena negara-negara hanya fokus untuk menaikkan PDB saja, maka indikator PDB ini sudah tidak digunakan lagi. Nah, saat ini indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan ekonomi adalah pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita ini lebih tepat dijadikan indikator pembangunan ekonomi karena memiliki keunggulan, yaitu pertama mudah untuk dihitung. Ya, rumus menghitungnya adalah PDB tadi dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, yang kedua, pendapatan per kapita ini juga cukup mewakili peningkatan kesejahteraan rakyat. Jadi, kalau PDB itu kan hanya mengukur kenaikan pendapatan nasional setiap tahunnya tanpa memperhatikan jumlah penduduknya kan. Nah, kalau menggunakan pendapatan per kapita ini bisa mengukur peningkatan penghasilan masing-masing kepala keluarga gitu. Jadi juga memperhatikan jumlah penduduk yang ada di suatu negara. Jadi antara si kaya dan si miskin ini bisa lebih terwakili pengukuran pendapatannya seperti itu. Demikian pembelajaran berikut hari ini, dan jangan lupa diingat kembali ya.